Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 11 dan petikannya 11 hingga ke 16 dengan tajuk penolakan Israel dan kesannya. Mari kita baca dari ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab, jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru kerana aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kita masih dalam siri berbicara tentang keselamatan bangsa Israel. Soalannya, kenapa bangsa Israel, yaitu umat pilihan Allah, tidak dapat diselamatkan sepenuhnya? Nah, masalahnya bukan karena Tuhan tidak berbicara atau tidak mengutus nabi-nabi kepada mereka. Tetapi masalahnya adalah orang-orang Yahudi sendiri yang telah berkali-kali dengar pemberitaan Injil dan kebenaran, tetapi mereka tidak taat. Mereka membantah. Maka bab 11 bermula dengan soalan ini. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Paulus dengan yakin mengatakan bahwa Allah tidak akan menolak umatnya. Lalu kenapa mereka nampaknya seperti diketepikan? Nah, sekarang lihat ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Nah, soalannya, adakah bangsa Israel tersandung atau terjatuh sehingga tidak dapat diselamatkan atau dipulihkan? Nah, jawaban dari Paulus adalah sekali-kali tidak. Nah, walaupun bangsa Yahudi telah berdosa dengan menolak Yesus sebagai Mesias, dosa dan pelanggaran tidak menyebabkan mereka ditolak sepenuhnya oleh Tuhan. Sebaliknya, pelanggaran mereka telah mendatangkan suatu kebaikan, suatu berkat, yaitu berita keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Maka kita dapat lihat 3 kesan dari penolakan Israel. Nah, yang pertama, penolakan Israel adalah kesempatan untuk memberitakan keselamatan
kepada bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita lihat Alkitab, ini memang terjadi. Apabila Yesus memberitakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi, mereka tidak mau terima. Tetapi bangsa-bangsa bukan Yahudi menerima Yesus. Nah, begitu juga dalam Kisah Para Rasul ada dicatat bahwa apabila Paulus memberitakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi, mereka mau menangkap dan membunuh Paulus. Ya, lalu Paulus membawa Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, dan orang yang bukan Yahudi mereka sudi menerima pemberitaan Injil itu. Nah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, begitu juga dalam Kisah Para Rasul bab 18 ayat 5. Ya, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka saudara, orang-orang Yahudi menolak pemberitaan Injil. Dan penolakan mereka menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kesan yang kedua penolakan Israel ialah Tuhan akan menggunakan kesempatan, Tuhan akan menggunakan keselamatan bukan Yahudi, ya, untuk menimbulkan cemburu di kalangan orang Yahudi. Nah, perhatikan bahagian yang kedua ayat yang 11. Ya, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Nah, Paulus berkata, keselamatan yang akan datang kepada orang-orang bukan Yahudi adalah untuk membuat orang Yahudi cemburu. Sepatutnya orang-orang Yahudi yang mengalami kepenuhan berkat-berkat Tuhan, the fullness of the blessings of God. Sebab merekalah umat pilihan Allah. Tapi sekarang kepenuhan berkat itu datang kepada bangsa-bangsa lain. Maka diharapkan apabila mereka melihat orang bukan Yahudi menerima kasih karunia Tuhan, menerima sukacita yang penuh, kasih yang melimpah ke atas mereka, menerima perlindungan daripada Tuhan, menerima pemeliharaan daripada Tuhan, ya diharapkan semuanya itu akan membangkitkan Israel untuk kembali kepada Tuhan dan mau menikmati kepenuhan berkat Tuhan itu. Lihat ayat-ayat seterusnya dalam ayat 12 hingga ke-15. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka, sebab jika penolakan mereka berarti
perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Nah, ketiganya, dalam petikan ini Paulus mengatakan bahwa penolakan Israel akan membawa kekayaan kepada dunia, akan membawa pendamaian dan hidup dari antara orang mati. Nah, lihat ayat 12 dan 15. 12 dan 15, hujah Paulus adalah begini ya. Jika pelanggaran bangsa Israel membawa kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, wow, apalagi kalau kesempurnaan mereka sudah pastinya akan membawa berkat yang lebih besar. Ya, begitu juga ayat 15, di sana dikatakan jika penolakan mereka ya atau pembuangan mereka itu membawa pendamaian bagi dunia, apalagi kalau penerimaan mereka, kalau orang-orang Yahudi kembali kepada Tuhan, oh, itu akan menjadi suatu peristiwa besar, ianya seperti orang yang mati hidup kembali. Ya, lihat dua ayat ini dalam ayat 13-14. Nah, menurut dua ayat ini, Paulus mengatakan, sekiranya dia menjangkau bangsa-bangsa bukan Yahudi dan dapat selamatkan mereka, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, dapat masuk dalam persekutuan kerajaan Allah, ini akan membangkitkan cemburu di dalam hati orang-orang Yahudi. Maka apa kesannya? Nah, ini yang penting. Sangat penting. Kesannya, Paulus dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka, yaitu bangsa orang Yahudi. Nah, mungkin dengarnya pelik ya, tapi inilah cara Tuhan. Untuk selamatkan bangsa Yahudi, Paulus harus selamatkan bangsa bukan Yahudi. Yaitu dengan membangkitkan cemburu bangsa Yahudi. Inilah maksud Paulus bila dia berkata, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu dengan memberi perhatian kepada bangsa yang lain yang bukan Yahudi, dia dapat selamatkan bangsanya sendiri, yaitu yang Yahudi. Nah, secara tak langsungnya, dia telah melakukan kedua-dua pelayanan, yaitu menjangkau bangsa bukan Yahudi untuk selamatkan bangsanya sendiri, yaitu Yahudi. Maka Paulus ini tidak hilang apa-apapun. Tidak hilang, tidak rugi. Paulus akan mendapat hasil yang lebih besar lagi. Apa hasilnya? Yaitu apabila kedua-dua bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi datang kepada Tuhan. Amin. Maka ayat 15 berkata di sini, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, yaitu keselamatan yang memulihkan perhubungan mereka kepada Tuhan, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti yang lain daripada hidup dari antara orang mati? Dalam rencana Tuhan, sekarang bangsa Yahudi ditolak. Tapi penolakan mereka itu hanya adalah sebahagian saja, ya, hanya sebahagian saja dan sementara. Karena ayat 15 berbicara tentang penerimaan mereka kan. Kalau adanya penerimaan mereka, maka mereka akan dapat diselamatkan.
Lalu saudara, bolehkah bayangkan sekiranya bangsa Yahudi diterima sepenuhnya oleh Tuhan? Ini pasti akan menjadi suatu perayaan yang sangat besar, di mana bangsa-bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi, kedua-dua bangsa ini akan sama-sama duduk semeja, dapat makan bersama, dapat menyembah Tuhan bersama. Amin. Lalu, kalau bangsa Yahudi dapat disatukan dengan bangsa bukan Yahudi, ini akan menjadi perdamaian bagi dunia. Ini pasti perayaan besar. Nah, ini seperti orang yang mati hidup kembali. Seorang Yahudi yang diselamatkan adalah seperti kebangkitan seorang yang mati rohani itu dihidupkan semula. Amin. Ya, saudara, kita perhatikan di sini dalam keadaan rohani, kalau tanpa Yesus dalam hidup, mereka adalah mati. Tapi bangsa Yahudi ada harapan. Haleluya, mereka akan dibangkitkan semula kepada hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan Paulus memberikan dua gambaran untuk menunjukkan harapan bangsa Yahudi itu. Dalam ayat 16, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Nah, roti sulung itu adalah gambaran yang selalu kita dapat lihat dalam Perjanjian Lama, ya, yang merujuk kepada hasil pertama. Ayatnya ialah Imamat 2:12, tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Di sini ada disebut tentang hasil pertama. Sekiranya ada hasil pertama, maka sudah pasti ada hasil-hasil lain, yaitu hasil yang lebih banyak. Tuhan hanya menuntut hasil pertama. Persembahan hasil pertama adalah persembahan yang paling kudus, karena ia harus dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan ini adalah tanda kesyukuran bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang lebih banyak lagi. Amin. Maksudnya, sekiranya Tuhan dapat menyelamatkan sedikit daripada orang-orang yang Yahudi, Tuhan pasti akan dapat membawa hasil yang lebih besar, yaitu keselamatan bagi orang-orang Yahudi. Ya, yang kita tahu, semua penulis-penulis Alkitab terdiri daripada orang-orang Yahudi. Nah, mereka inilah hasil pertama yang Tuhan selamatkan, yaitu hasil yang kudus. Nah, melalui mereka lebih ramai orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi dapat diselamatkan. Amin. Nah, gambaran kedua adalah akar dan cabang. Dan gambaran ini akan menjadi dasar hujah-hujah Paulus nanti, ya, dalam petikan yang seterusnya yang akan kita lihat dalam ayat-ayat 17 hingga ke 24. Akar yang baik sudah pastinya akan menjamin cabang-cabang yang baik. Maksudnya ini sama dengan gambaran roti sulung yang sebelum ini, ya. Hasil pertama yang kudus, akar yang kudus akan mengkuduskan bahagian yang lain. Ya, bermaksud Tuhan tidak akan melupakan bangsa-bangsa Yahudi. Sekiranya ada sekumpulan kecil yang diselamatkan, Tuhan dapat melakukan perkara yang lebih besar lagi dalam menyelamatkan bangsa Yahudi dan mengkuduskan bangsa-bangsa menjadi umat pilihannya. Maka saudara, apakah penerapan yang kita dapat belajar daripada pelajaran hari ini? Yaitu setiap orang ada peluang untuk diselamatkan. Amin. Ya,
Bangsa Yahudi belum lagi dilupakan Tuhan. Walaupun mereka menolak Yesus sebagai Mesias, Tuhan masih mau selamatkan mereka. Ya, jangan lupa, bukan saja bangsa Yahudi yang berdosa dan menolak Yesus, semua bangsa pun berdosa. Semua manusia pun berdosa. Ya, itulah message surat Roma. Tetapi Tuhan masih mau selamatkan manusia. Ya, maka janganlah kita menghakimi orang dari luarannya. Janganlah kata orang ini tak mungkinlah yang dapat diselamatkan. Ya, dia orang yang sangat jahat, korup, tak mungkin dapat diselamatkan. Ya saudara, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan adalah lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan. Amin. Ya, contoh yang terbaik adalah Paulus sendiri. Sebelum kenal Tuhan, Paulus adalah seorang pembunuh, penganiaya, penindas gereja. Ya, bukan calon yang seharusnya diselamatkan. Dan saya rasa dialah orang yang paling dibenci orang-orang Kristen. Tapi lihat apa yang terjadi apabila Tuhan selamatkan Paulus. Paulus menjadi rasul yang paling kuat mempertahankan iman Kristen. Nah, seseorang itu mungkin menolak Yesus hari ini. Tapi mana tahu suatu hari nanti orang itu boleh menerima Yesus. Amin. Maka saudara, janganlah kita mengetepikan sesiapapun dalam soal keselamatan. Juga jangan kecewa jika seseorang yang kita kasihi belum terima Tuhan. Ya, kita terus berdoa untuk mereka. Dan yang kedua, jadilah berkat kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Paulus berkata bahwa ia menjangkau bangsa-bangsa lain supaya melalui keselamatan mereka ini akan membangkitkan rasa cemburu orang-orang Yahudi. Nah, saudara, kita yang telah menerima Tuhan sudah pastinya telah mengecap kebaikan Tuhan dan menerima banyak berkat-berkat Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan orang yang takut akan Tuhan tak akan kekurangan suatu pun yang baik. Maka biarlah ya kebaikan-kebaikan Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita menjadi satu saksi kepada teman-teman sekerja kita, kepada saudara-saudara kita, ya, supaya apabila mereka melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ini akan menarik mereka untuk mau mengenal Tuhan. Ya, Yesus ada mengatakan dalam Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang di surga dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Haleluya. Ya saudara, kehidupan kita ini bukanlah yang sendirian berhad. Ya, sendirian berhad. Ya, Tuhan memberkati kita supaya kita dapat menjadi berkat kepada suku-suku bangsa. Tidak perlu kita lihat jauh atau pergi jauh. Di sekeliling kita saja. Jadilah terang dan saksi yang baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kekudusan hidup. Ya, jadilah pendorong. Ucapkan kebenaran dan kata-kata yang membangunkan. Ya, dan berdoalah untuk diri sendiri juga supaya Tuhan dapat memakai Anda untuk menjadi saksi yang baik. Amin. Nah, inilah yang saya doakan selalu dulu bila saya masih dalam alam pekerjaan. Dan saya percaya Tuhan pasti menjawab doa ini. Ya saudara, maka kehidupan kita bukan sekadar hanya pergi kerja, ya cari gaji. Tidak, kehidupan kita adalah lebih daripada itu. Rancangan Tuhan adalah lebih besar. Ya, hiduplah dalam rancangan Tuhan yang lebih besar itu. Apabila kita menetapkan dalam hati kita untuk mau menjadi saksi, maka sudah pasti Tuhan akan mau pakai kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, dosa menyebabkan kita tidak dapat menikmati berkat Tuhan yang sepenuhnya. Ya, bangsa Yahudi, mereka sendiri tidak dapat menikmati berkat Tuhan yang sepenuhnya walaupun mereka adalah umat pilihan Allah. Kenapa? Sebab dosa mereka. Nah, suatu ketika dahulu, saya juga adalah seperti itu. Saya Kristen.
Tapi saya hidup dalam dosa. Yaitu dosa yang tersembunyi. Tidak ada orang tahu. Tapi Tuhan tahu. Suatu hari Tuhan berbicara dalam hati saya. Selagi Anda hidup dalam keadaan yang berdosa, Anda tidak akan dapat menikmati kepenuhan berkat Tuhan. Anda tidak dapat menikmati sukacita yang sepenuhnya, tidak akan dapat menikmati kasih yang sepenuhnya, tidak dapat menikmati kemenangan yang sepenuhnya. Kata-kata itu terus yang berbisik kepada hati saya. Dan saya percaya Roh Kudus yang menginsafkan saya. Dan saya bertaubat karena saya mau menikmati berkat Tuhan yang sepenuhnya. Nah, itulah yang telah menarik saya kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia dan yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman dan kebenaranmu. Mungkin ada yang belum dapat memahami sepenuhnya cara pekerjaan dan rencana Bapa, terutamanya bagi orang-orang Yahudi. Tetapi kami mengakui bangsa Yahudi tidak akan dilupakan. Tidak akan dilupakan dan mereka masih ada tempat yang istimewa dalam rencana besar Tuhan. Dan kami sadar ya Bapak, kami sendiri juga adalah orang-orang yang berdosa, yang wajar dihukum. Tetapi dalam belas kasihan dan anugerah-Mu ya Bapak, Engkau telah selamatkan kami, telah menjadikan kami anak-anak Tuhan, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Dan kami dapat menjadi sebahagian daripada rencana besar Bapa yang mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Terima kasih Bapa untuk rencana keselamatan-Mu yang begitu luar biasa. Semua bangsa, setiap manusia ada harapan untuk diselamatkan. Ya Tuhan, semoga berita baik keselamatan ini dapat bergema dengan lebih kuat lagi di seluruh dunia, sehingga datanglah kerajaan-Mu dan terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk masa dan perhatian Anda. Ya saudara, kita telah memiliki keselamatan. Kita telah tahu kebenaran. Kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, kita ada penawar dan harapan bagi dunia ini. Pergilah, jadilah berkat dan saksi yang baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.